hatinya sudah mengeras. Saudara, doa saya biarlah hatimu setiap kali mendengar firman Tuhan, hati kita saudara yang dikasih oleh Tuhan itu lembut. Makanya datanglah dengan kerendahan hati dalam hidup saudara. Sehingga firman Tuhan yang ditabur setiap hari, saudara yang dikasih oleh Tuhan boleh terus ya bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ya biarlah yang terberkati. Terima kasih yang sudah menulis di dalam kolom komentar. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, terus tap-tap layar. Terima kasih juga yang sudah berbagi gift. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin ada waktu di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara dan saya mengalami momen-momen di mana kita terjebak dalam pusaran pikiran kita sendiri. Kita terjebak dalam setiap pusaran pikiran kita sendiri. Bayangkan saat hari ini, saat kita bangun, membuka ponsel, dan yang kita temui adalah deretan berita, ya, berita politik, berita mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi, baik di negeri ini dan lain sebagainya. Belum lagi berita kekacauan dunia. Ya, kemarin istri saya baru sampaikan ada seorang influencer yang, ya, papanya sehat, saudari kasih oleh Tuhan sebelumnya pagi-pagi bisa mengajar, lalu kemudian saudari entah siang entah sore ya atau malam, kemudian papanya meninggal saudari karena ususnya. Karena usus kalau tidak salah dia sampaikan. Seorang influencer terkenal, ya saudari papanya mungkin masih 50 belum sampai 60-an mungkin ya dalam setiap kehidupannya. Padahal pagi-pagi masih sehat-sehat saja. Lalu kemudian saudari ya hari itu papanya berpulang meninggal. Yang meninggalkan setiap kehidupannya, mamanya dan lain sebagainya. Saudara, hidup ini tragis sebenarnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita temui setiap deretan berita, belum lagi mengenai keluhan teman kerja di grup WA, atau mungkin kita sendiri sudah memulai hari kita dengan desaan-desaan yang berat dalam setiap hidup saudara. Hari ini pasti akan melelahkan lagi. Hari ini pasti akan capek lagi. Hari ini dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, saudara, kita telah membiarkan taman pikiran kita semua. Sebuah tempat yang seharusnya indah dan damai itu, tapi dipenuhi dengan sampah, dipenuhi dengan ilalang kekhawatiran, dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan kata-kata negatif yang terus berputar-putar ya di dalam setiap kehidupan saudara bagaikan pusaran air. Saudara, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk berjalan-jalan ke taman kita masing-masing. Untuk melihat dengan jujur tanaman apa yang sudah kita biarkan tumbuh subur di dalam setiap hati dan pikiranmu. Saudara, hari ini Tuhan rindu merombak setiap kehidupan tamanmu. Dan menjadikan setiap taman itu taman surgawi untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadikanlah taman di dalam setiap pikiranmu itu ya taman surgawi yang memuliakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, jika saya memberikan kepada kalian sebuah gelas berisi air keruh, berlumpur dan penuh dengan kotoran, lalu saya meminta kalian untuk menuangkannya, pertanyaan saya, air apakah yang kira-kira akan keluar ya dari gelas yang penuh dengan air keruh itu, berlumpur dan penuh dengan kotoran? Ketika saya tuangkan air itu keluar, kira-kira menurut kalian airnya tetap kotor atau air yang bersih? Ya, saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, air dalam sebuah gelas yang keruh, yang berlumpur, yang penuh dengan kotoran. Lalu kemudian saya meminta kalian menuangkannya. Kira-kira air yang kita tuangkan itu keluar itu, saudari, airnya bersih atau airnya kotor? Airnya pasti kotor. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah berkomentar. Airnya pasti kotor, saudari dikasih oleh Tuhan. Betul? Airnya pasti kotor. Ya, airnya pasti keruh. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Sekarang kalau saya meminta kepada kalian untuk menuangkan ya dari air gelas yang kedua, air yang jernih, air yang bersih, saudari dikasih oleh Tuhan, terus kemudian kita tuangkan juga keluar, saudara, pasti hasil daripada tuangan-tuangan kita itu, saudari dikasih oleh Tuhan, adalah air yang jernih dan bersih. Kalau kita, saudari, punya gelas yang kita isi ya dengan air yang bersih, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Hidup kita ini di era digital ibarat gelas yang terus-menerus diisi oleh air dari berbagai sumber. Ya, entah lewat media sosial, percakapan-percakapan, berita, opini publik. Saudara, itu seringkali yang menjadi air yang keruh ya di dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga pikiran-pikiranmu tadi teracuni dan memiliki spirit-spirit negatif dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan tanpa disadari, ketika saudara itu dituang, ketika dikeluarkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, mungkin ketika saudara berbicara, saudara bereaksi, yang keluar adalah air yang sama keruhnya, sama-sama kotor dalam setiap perbuatan dan tindakan kita semua. Saudara, ini penting sekali. Yang keluar adalah air yang sama, yang keruh. Ada kesempatan hari ini firman Tuhan mau mengajak kita semua, ada sebuah undangan untuk membersihkan sumber air itu. Membersihkan sumber air dalam setiap pikiran saudara. Ya, sehingga hati dan pikiranmu boleh jernih, boleh bersih, boleh segar. Sehingga ketika nanti dituang keluar, saudara, perkataan-perkataan kita perkataan yang jernih, perkataan yang tulus di dalam setiap kehidupan saudara, bahkan komentar-komentar yang ada pun di dalam setiap kehidupan kita semua membawa ya kekuatan, membawa dari semangat bagi orang-orang yang membaca di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari saya mau mengajak kita semua. Ya, ada orang tadi mengatakan di dalam kolom komentar saya, walaupun itu terhait tetapi selintas saya lihat. Ya saudara, dia mengatakan ya bahwa orang-orang yang percaya Yesus Kristus nanti gak dikenal. Kristen itu nanti gak dikenal. Dia memakai ayat berarti Matius pasal 7 ayat 20-an kalau tidak salah ya saudari. Banyak orang berseru-seru kepada nama Tuhan, ya melakukan mujizat dan berbuat demi namaku, tetapi Tuhan tidak mengenal. Tetapi karena dia memiliki versi, oh berarti orang Kristen gak diselamatkan. Saudara, kamu salah punya penafsiran, kamu salah punya pemahaman. Ya, ayat itu ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, Tuhan tidak menikmati setiap hari kehidupan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Ya, Tuhan tidak menikmati, Tuhan tidak mengenal, itu artinya Tuhan tidak menikmati dari bahasa aslinya. Jadi kalau kamu bilang ya orang-orang Kristen itu tidak dikenal oleh Tuhan Yesus karena kita semua beragama Kristen, kamu memiliki pemahaman yang keliru. Maka ketika kamu datang kepada Alkitab, doa saya, saudara ini dikasih oleh Tuhan, belajarlah dari orang-orang yang tepat. Jangan saudara kita mengeisegesis Alkitab. Saudara bawa pikiran dari luar, saudara dengar dari orang, lalu kemudian dari orang itu saudara buat argumentasi di tempat ini. Ya, itu namanya eisegesis. Kamu punya ide, punya tema, terus kemudian kamu cari-cari ayat di Alkitab. Ya, padahal apalagi kalau kamu bukan agama Kristen, ya pastilah penafsiran kamu tidak Alkitabiah, tidak tepat di dalam setiap hidupmu. Ya, yang benar itu kita bisa mengeksegesis, mengekstrak, mengeluarkan makna yang tersembunyi di dalam setiap Alkitab sesuai dengan kaidah hermeneutik, sesuai dengan kaidah penafsiran yang benar. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, konteks latar belakang, ya, etimologi bahasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara tahu apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus itu. Itu salah satu, ya. Saudara, ada orang-orang yang datang ke channel ini, ya, dia bisa mengkritik dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa setiap apa yang dia tulis, saudara, itu menggambarkan setiap hati dan pikirannya. Ya, saudara ini dikasih oleh Tuhan, ayo. Saudara, kita mau ajak setiap jemaat-jemaat khususnya di channel Pastor Ndeso. Saudara, ayo kita belajar mengelola pikiran dan perkataan di era yang penuh dengan keluhan. Di era yang penuh dengan negativitas dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara dan saya dimampukan untuk menjaga taman pikiran ini. Dengan memikirkan segala yang benar, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Serta saudari perkataan saudara punya dampak, yaitu membangun, ya, bukan merusak. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita mau jujur di dalam setiap kehidupan kita semua, kita mengamati kehidupan di era kita sekarang,
kita akan menemukan sebuah realita yang memprihatinkan. Kita hidup di zaman yang dibanjiri oleh keluhan, oleh kritik, ya, kritik pedas, ya. Saudara, kalau kita jadi pemerintah, ya, saudara mau menjadi pemimpin, ya, baik pemimpin di kantor, pemimpin di sekuler, pemimpin di tata pemerintahan, ya, bahkan sampai pemimpin tertinggi kita Bapak Presiden, saudara ini kasih lihat Tuhan. Setiap perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dalam setiap kehidupannya, pasti ada saja orang-orang yang suka mengkritik, saudara ini kasih lihat Tuhan. Ya walaupun setiap kehidupan manusia tidak terlepas dari ketidaksempurnaan itu sendiri. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sering mengkritik, mengeluh, memberikan narasi-narasi negatif dan perkataan-perkataan yang merusak dalam setiap kehidupan kita semua. Dari obrolan, ya, dari warung kopi, hingga sampai di kolom komentar di media sosial kita semua. Saudara, dari percakapan di tempat pekerjaan, hingga bahkan di dalam keluarga. Semangat zaman ini seolah-olah mendorong kita untuk fokus kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang salah, kepada hal-hal yang gagal. Bahkan setiap para penginjil-penginjil saya, ngapain sih kamu menginjil sampai ujung-ujung bumi? Ngapain sih kamu menginjil di media sosial? Buang-buang waktu. Ngapain sih kamu menginjil, ya, menginjil sampai ke luar negeri? Menginjil jangan ke luar negeri, semua dinegatifin Bapak Ibu Saudara. Ya, menginjil sampai tinggalin keluarga dan lain sebagainya. Ada saja, ya, saudara yang kasih Tuhan, orang-orang seperti itu. Saudara, dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan datang bukan sebagai teori moral yang usang, melainkan sebagai pedoman hidup dalam setiap hidup saudara yang selalu memberikan kekuatan. Dan hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, saudari, kita buka sama-sama Filipi 4 ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ayo kita mau belajar. Dengan kita membaca, merenungkan hal ini, kita mau menjaga taman pikiran dan menguasai mulut kita semua. Saudara, di tengah-tengah era yang penuh dengan keluhan dan negativitas, orang percaya dipanggil untuk secara aktif dan proaktif mengelola setiap pikiran. Menurut apa? Menurut standar kebenaran firman Tuhan. Sehingga dari pikiran kita yang telah ditawan kepada Kristus ini akan mengalir setiap perkataan yang membangun. Akan mengalir setiap perkataan-perkataan yang memberikan hidup. Saudara, pada kesempatan hari ini mari saya mau mengajak kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama untuk mengelola setiap pikiran dan perkataan di zaman yang negatif ini. Saudara, pertama adalah kita memahami ada pertempuran di taman pikiran kita semua. Ada medan perang yang menentukan di taman pikiran kita masing-masing di dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum sebuah perkataan keluar dari mulut kita, ya, perkataan-perkataan itu telah melalui sebuah proses yang panjang di dalam taman pikiran kita semua. Taman itu bernama pikiran, ya. Jadi diolah sebelum saudara berkata-kata, sebelum saudara melakukan, ya, sebelum saudara memberikan gift. Saya tadi ada orang yang memberikan gift, siapapun itu saudari, thank you ya. Saudara, sebelum orang berkata-kata, sebelum orang dapat melayani, memberi dan lain sebagainya, itu semua diolah. Bahkan hal-hal yang negatif pun diolah di taman yang bernama pikiran. Saudara, pikiran kita bukanlah ruang kosong yang netral. Ia adalah medan pertempuran rohani yang paling utama. Jadi apa yang kita konsumsi, itulah yang tumbuh di dalam setiap pikiran kita semua. Jika saudara terus-menerus mengkonsumsi berita-berita negatif, gosip, keluhan, kritik yang tidak membangun, maka taman pikiranmu, saudari, dipenuhi dengan ilalang dan tumbuh beracun di dalam setiap kehidupanmu. Maka kata-kata yang kau keluarkan, saudari, yang kau tidak pikir panjang, tetapi engkau hanya mengikut, saudari, yang dikasih oleh Tuhan, apa kata orang dalam setiap hidupmu. Sehingga pikiran yang kau bangun pun dalam setiap hidupmu dipenuhi dengan ilalang dan tumbuhan-tumbuhan yang beracun, ya, meracuni sesama, bahkan meracuni setiap kehidupanmu. Saudara, dunia dengan mudahnya
menyediakan benih-benih negatif ini yang kita temukan di media sosial di dalam setiap hidup mereka. Saudara, ada pikiran-pikiran, jadi apa yang kita konsumsi itulah yang akan tumbuh. Perhatikan apa yang kau konsumsi dalam setiap hidupmu. Apakah berita-berita yang negatif itu yang di luar sana, atau firman Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, pikiran yang tidak dijaga itu menjadi sumber masalah. Ya, Amsal 23 ayat yang ke-7a dikatakan demikian. Amsal 23 ayat yang ke-7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan minum dan minum. Ya, silakan makan dan minum maksud saya. Katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi hati-hati. Ya, Amsal mengingatkan bahwa pola pikir kita itu membentuk realitas kehidupan kita semua dari pola pikir. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah saudara dan saya. Jika pikiran kita dipenuhi dengan prasangka, dengan kekecewaan, dengan ketakutan, maka hidupmu akan mencerminkan hal itu dalam setiap hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebuah pikiran negatif yang kalau dibiarkan itu akan menjadi sebuah sikap, lalu kemudian menjadi perkataan, dan pada akhirnya menjadi tindakan-tindakan yang merusak dalam setiap kehidupan mereka. Ya, beberapa waktu yang lalu ada demo, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di negara kita tentunya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya pahami dalam setiap demo-demo yang digerakkan itu, ada orang-orang yang menggerakkan lewat media sosial dan lain sebagainya, ya, mengajak orang-orang, khususnya orang-orang muda, ya anak-anak mungkin masih belum kuliah pada saat itu, yang saya ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan, digerakkan untuk apa? Untuk turun ke jalan, untuk ini dan lain sebagainya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ada pikiran-pikiran yang disampaikan di sana dan lain sebagainya. Saudara, kalau hal-hal ini dibiarkan, saudara, itu akan menjadi sikap, lalu kemudian akan menjadi perkataan, dan akhirnya punya tindakan-tindakan, dan akhirnya orang-orang yang mendengar akhirnya ikut. Bapak Ibu saudari, walaupun dia ikut, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia mengutarakan pendapat-pendapatnya. Saudara yang terkasih, musuh itu menggunakan pikiran sebagai senjata. Iblis sang pendakwa sangat pandai menanamkan pikiran-pikiran yang meragukan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Iblis, ya saudara ingat loh ya, iblis itu walaupun saudara dikasih oleh Tuhan, dia nggak punya kekuatan apa-apa, tanda kutip ya, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, dia itu pandai, dia itu pintar. Ya saudari, dia yang menjatuhkan Adam dan Hawa. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan generasi-generasi sebelum-sebelumnya dia telah jatuhkan di dalam setiap kehidupannya. Saudara, iblis itu saudara yang dikasih oleh Tuhan menanamkan setiap pikiran-pikiran meragukan kebaikan Tuhan. Iblis itu menanamkan setiap pikiran yang mempertanyakan kasih sesama dan memelihara luka-luka di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Ya, makanya ada tadi kan Pastor Deso doakan buat suami saya dan lain sebagainya. Ya, karena mungkin terluka dan lain sebagainya. Iblis itu menanamkan dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga kita memelihara setiap luka-luka itu dalam hidup kita semua. Oh iya, saya tersakiti, saya nggak pantas dapat terima hal ini dalam setiap kehidupan saya. Saya nggak mau, nggak mau memaafkan. Saya akan membalas setiap apa yang sudah kamu sakiti. Makanya saya pernah mendapati pelayanan saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang suami dan istri, ya, di mana istrinya selingkuh, terus kemudian suaminya ikutan selingkuh, lalu dibalas lagi, lalu main balas-balasan, dan akhirnya bercerai. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak demikian seharusnya sebagai orang-orang Kristen. Ya, saudara, kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Kalau saudara menyimpan kepahitan, saudara itu seperti menyimpan sampah di rumah. Gak ada yang nikmat kalau ada sampah di rumah. Setiap hari kita akan buang sampah itu. Kalau kita biarkan berbulan-bulan, itu akan menjadi belatung di rumah saudari. Dan itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit bagi orang yang menghirupnya. Demikian juga dengan kepahitan. Demikian juga dengan kekecewaan. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara biarkan itu di dalam setiap hidup saudara,
itu akan seperti racun yang tumbuh diam-diam. Dan akhirnya saudara tanpa sadar itu merusak setiap kehidupan jiwamu. Maka ketika saudara ada hal-hal yang kepahitan, saudara kecewa dan lain sebagainya, saudara segeralah mengampuni. Segeralah mengampuni. Kasih Kristus akan memampukan saudara. Maka hal yang pertama dalam setiap kehidupanmu, mendekatlah kepada kasih Kristus. Sehingga saudara dimampukan untuk memiliki kasih yang sama yang kita terima berlimpah-limpah daripada Tuhan. Sehingga saudara bisa mengampuni. Sehingga taman kehidupanmu saudari tidak dipenuhi dengan sampah. Amin saudari, buang itu. Ampuni orang-orang di sekitarmu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari. Musuh itu menggunakan pikiran sebagai senjata. Saudara, mari bersama-sama. Jika kita pasif, kita membiarkan musuh untuk bercocok tanam di pikiran kita semua. Kalau kita diam saja nggak ngapa-ngapain, akhirnya saudara akan, iya gue ini disakiti, kok gue diam aja, kok gue nggak mau balas. Ya, nanti kalau saudara pasif dan lain sebagainya, dia akan bercocok tanam di pikiranmu. Ya, dia akan berusaha memelihara pikiran-pikiran yang busuk itu dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari bayangkan ada 2 taman. Taman A itu dirawat setiap hari, disiram, diberi pupuk, disiangi di dalam setiap kehidupan taman itu. Sedangkan taman yang B dibiarkan begitu saja. Saudara, hasilnya taman A itu akan menghasilkan bunga yang indah. Bunga yang indah, buah yang segar. Sementara taman B, saudari, yang dibiarkan begitu saja, itu akan menghasilkan semak belukar dan tanaman-tanaman liar. Saudara, pikiran kita itu persis seperti ini. Amin. Pikiran kita ini persis seperti itu. Kita tidak bisa hanya tidak memikirkan hal yang negatif atau membiarkan hal-hal yang negatif. Kita harus secara aktif memikirkan hal yang positif, yang baik, yang benar, dirawat setiap hari, disiram, dipupuk, disiangi. Demikianlah juga dengan jiwa kita, harusnya seperti itu. Dirawat manusia batiniamu. Ya, ini yang pertama Pastor Deso mau mengajak saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pikiran bukanlah wilayah netral, melainkan medan pertempuran rohani yang pertama kali diserang oleh musuh. Kekalahan itu dimulai dari pikiran yang tidak dijaga. Saudara, kebenaran ini ya yang diungkapkan di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saudara, ada orang-orang yang menentang akan Allah, itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Makanya Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kangkuan manusia. Dari mana itu? Dari pikiran. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, kata Paulus. Ini menunjukkan bahwa kita harus aktif menawan pikiran-pikiran, ya, bukan membiarkan pikiran-pikiran yang liar. Saudara harus aktif menawan setiap pikiran-pikiran yang liar itu. Jangan dibiarkan. Saudara, Hawa adalah contoh yang sempurna tentang pertempuran di taman pikiran. Iblis tidak langsung memaksanya untuk berbuat dosa. Hawa, ya, dipaksa untuk makan buah. Enggak. Iblis enggak gitu cara mainnya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi pertama-tama dia menanamkan pikiran yang meragukan firman Tuhan. Ya, dia pakai ayat firman Tuhan. Tentulah Allah berfirman, kata si iblis di taman ya Eden itu, saudari. Lalu pikiran-pikiran itu menduduh ya saudari dikasih oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan Hawa. Lalu kemudian pikiran itu berkecamuk. Oh iya ya, Tuhan tidak baik. Oh iya ya, Tuhan tidak mau ya aku sama seperti dia dan lain sebagainya. Ya, karena si iblis saudari dikasih oleh Tuhan dikatakan, nanti kalau kamu makan, pada waktu kamu memakan buah itu, maka matamu akan terbuka, kata si jahat. Dan akhirnya pikiran itu saudari dikasih oleh Tuhan ya, yang dipermainkan itu di dalam setiap kehidupan Hawa, saudari, itu sangat menggiurkan Hawa. Buah itu baik, ya, buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saudara, kekalahannya dimulai dari membiarkan pikiran-pikiran itu bercokol dan tidak ditawan kepada kebenaran yang ia ketahui. Saudara, bayangkan kalau Hawa bisa memenangkan pertarungan pada saat itu, maka manusia tidak akan jatuh di dalam dosa.
Amin saudari. Ya, maka dia nggak akan menyampaikan kepada suaminya Adam. Ya Adam, enak ya buah itu ya. Ayo kita makan yuk bareng-bareng saudari. Kalau dia sudah menguasai itu ya di dalam setiap pikirannya saudari, dia nggak mungkin kalah. Dan akhirnya dia mulai membawa kepada suaminya. Dan suaminya saudari iya pula lagi kan ya dalam setiap kehidupannya. Khususnya Adam saat itu. Saudara, mereka akhirnya makan buah itu. Saudara, kekalahan itu dimulai dari membiarkan pikiran-pikiran yang negatif itu bercokol dalam pikiran saudara. Dan tidak ditawan kepada kebenaran yang saudara dan saya ketahui. Maka saudari, ayo ketika kalian cemas, ketika kalian marah, ketika kalian mengeluh, hentikan sejenak di dalam setiap hidup kalian semua. Tanyakan kepada dirimu sendiri, pikiran-pikiran apa yang sedang mendorong perasaanmu hari ini? Apakah pikiran ini berasal daripada Tuhan atau dari musuh dalam setiap hidup saudara? Saudara, ayo cek kembali setiap pikiran-pikiran saudara. Ini seperti mengganti saluran TV yang menayangkan hal-hal yang negatif. Saudara, ya, saat tayangan televisi menayangkan hal-hal yang negatif, remote-nya itu ada di tangan saudara. Saudara mau tonton silahkan, saudara nggak mau tonton, pindah channelnya, ganti salurannya, ya, sehingga saudara akan menemukan channel-channel yang baik. Ganti salurannya, ya saudari. Di pikiran kita juga demikian, ganti saudari. Saat pikiran buruk ya datang dalam setiap kehidupan kita semua, segera ganti salurannya dengan mengucap kebenaran firman Tuhan. Misalnya saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara dalam setiap pikiran saudara, saya ini nggak mampu, saya ini nggak mampu Pak Pendeta. Ganti pikiran itu saudari, ya. Di dalam setiap firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya saudara mampu, ya. Langsung ganti salurannya, langsung cari ayat firman Tuhan, ya. Untuk apa saudari? Memadamkan setiap serangan-serangan di dalam setiap pikiranmu. Ini yang pertama, ya. Pertempuran di taman pikiran itu adalah medan perang yang menentukan, dan saudara harus memenangkannya dari pikiran saudara. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara, untuk mengelola setiap pikiran dan perkataan-perkataan di zaman yang serba negatif ini. Yang kedua saudari, saudara belajarlah menyiangi dan menanam. Belajarlah menyiangi dan menanam. Ini adalah proses aktif untuk memikirkan hal-hal yang mulia. Saudara, sama seperti sayur ya, sebelum saudara masakan, saudara siang-siangi itu ya. Disiang-siangi, disiangi atau menyiangi. Ya, lalu bagaimana strateginya? Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara, dia tidak hanya menyuruh kita berpikir positif. Ia memberikan saudari ada beberapa filter kebenaran ilahi yang sangat spesifik dan dapat kita tindak lanjuti dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, untuk saudara menanam benih unggul yang harus saudara tanam di taman pikiran saudara. Mari kita lihat satu persatu. Saudara, yang pertama dia sampaikan, semua yang benar, masukkanlah semua yang benar. Saudara, pikirkanlah hal-hal yang sesuai dengan fakta dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang absolut dalam setiap hidup saudara. Saudara, bukan berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan kebohongan di dalam setiap hidupmu. Maka masukkanlah semua yang benar, pikiran-pikiran yang sesuai dengan fakta dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Ini yang Paulus rindukan supaya kita semua, ayo masukkan hal yang benar. Yang kedua, masukkan semua yang mulia. Kata Yunaninya di sana semnos. Saudara, yang artinya pikirkan hal-hal yang terhormat. Pikirkan hal-hal yang bermartabat. Saudara, pikirkan hal-hal yang menimbulkan kekaguman. Akan hal-hal yang luhur. Akan hal-hal yang agung di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo masukkan semua yang mulia, semua yang terhormat, semua yang bermartabat. Sehingga itu akan memunculkan, menimbulkan kekaguman yang luhur dan agung dalam setiap kehidupan pikiranmu. Lalu kemudian saudari, Paulus juga menyampaikan masukkan semua yang adil. Saudara, semua pikiran, ya pikiran-pikiran kita semua yang timbul, pikirkanlah hal-hal yang benar di mata Tuhan, yang menjunjung tinggi keadilan dan integritas di dalam setiap hidupmu. Masukkan semua yang adil, semua yang suci. Ya, dilanjutkan lagi oleh Paulus, pikirkan hal-hal yang murni,
yang tidak tercampur dengan motivasi egois ataupun nafsu duniawi di dalam setiap hidup saudara. Pikirkan, masukkan semua itu yang suci, masukkan lagi semua yang manis. Pikirkanlah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang ramah, yang mengundang kasih sayang kepada setiap orang-orang di sekitarmu. Saudara, ayo pikirkan hal-hal yang manis. Lalu kemudian disampaikan semua yang sedap didengar. Pikirkanlah hal-hal yang pantas diucapkan, yang membangun, yang enak didengar, ya saudari kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudari, Paulus juga menyampaikan semua yang disebut kebajikan. Saudara, pikirkanlah hal-hal yang mengandung nilai moral yang unggul, ya di dalam setiap kehidupan saudara. Dan yang terakhir, Paulus menekankan semua yang patut dipuji. Pikirkanlah hal-hal yang layak menerima pujian dan pengakuan. Selain daripada hal ini atau kedelapan hal ini, saudara gak usah pikirkan. Pikirkanlah apa yang disampaikan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Kalau saudara lupa, lihat lagi di Alkitabnya. Atau saudara nanti tonton di channel YouTube Pastor Deso ya. Di sana saya akan memberikan setiap dari panduan, saudara bisa menulis satu persatu. Bapak Ibu, ini adalah disiplin rohani. Ketika sebuah berita buruk, gosip atau pikiran negatif datang, kita harus segera menyianginya dengan bertanya, apakah ini benar? Apakah ini mulia? Apakah ini adil? Lalu kemudian dengan sengaja kita menanam, ya, kita memasukkan setiap firman Tuhan di dalam setiap kehidupan pikiran saudara. Kita memuji setiap kebaikan Tuhan. Dan kita mengingat bukan hanya kebaikan Tuhan, juga mengingat kebaikan-kebaikan orang lain yang mungkin melukai saudara. Saudara, gak ada setiap orang punya cita-cita ketika mereka dewasa nanti mereka pengen melukai hidupmu. Gak ada orang punya cita-cita seperti itu. Tetapi karena dinamika hidup, saudara ini dikasih oleh Tuhan, akhirnya ya orang-orang itu melukai setiap hatimu. Tetapi juga kadang Tuhan izinkan hal-hal itu supaya kamu dan saya bergantung penuh kepada Tuhan, sehingga kamu bisa mengasihi dan mengampuni ya dalam setiap hidupmu. Saudara, tanamlah firman Tuhan dalam pikiranmu. Pujilah kebaikannya, ingatlah kebaikan orang lain, dan fokuslah kepada solusi, bukan kepada masalahnya. Kalau saudara di dalam rumah tanggamu terjadi pergumulan-pergumulan tertentu, ya jangan cari salah istrimu, jangan cari salah suamimu, ya cari solusi bersama-sama. Ya jangan didiamkan juga. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan, cari solusi. Jangan fokus kepada masalah. Oh, kamu sudah selingkuh nih sama aku. Udahlah aku diamin. Udahlah hatiku, udahlah aku diamin saja kamu. Dan akhirnya bercerai saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya oleh karena saudara bisa lihat ya berita-berita di media sosial, ada artis yang mungkin suaminya ini masih mungkin ya saudara, yang mungkin suaminya saudara berselingkuh. Lalu kemudian dia diamkan di dalam setiap kehidupannya saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, karena dia mendiamkan, akhirnya dia menikmati pekerjaannya. Dan akhirnya dia gugat cerai suaminya. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara jangan didiamkan. Belajarlah temukan solusinya, bukan fokus kepada masalahnya. Bapak Ibu saudari yang terkasih, inilah yang kedua. Belajarlah kita menyiangi dan menanam. Ya, inilah proses aktif memikirkan hal-hal yang mulia di dalam setiap kehidupan saudara. Tanamlah Filipi 4 itu ayat yang ke-8 di dalam setiap pikiran-pikiranmu. Tuhan memerintahkan kita untuk secara aktif dan sengaja untuk memilih bahan bakar bagi pikiran-pikiran kita. Saudara, ini adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Pikiran yang diubahkan bukanlah hasil ya dari kerja instan, melainkan hasil dari disiplin secara terus menerus. Saudara, untuk kita memilih, untuk kita merenungkan yang benar dan mulia. Maka yang saya doakan di channel Pastor Deso kepada kalian semua, kalian bisa setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Ya, secara khusus kalian juga bisa setia lewat channel ini yang memberkatimu setiap hari. Saudara bisa tonton dengan gratis channel ini, saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang dibagikan setiap harinya berbobot, memiliki nilai saudari kekal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka jiwamu, saudara jiwamu perlu kau beri makan. Saudara dengar khotbah jangan suka yang ketawa-ketawa. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan. Buat apa kita khotbah yang ketawa-tawa tapi tidak membangun iman, cuman ketawa-ketawa doang. Bapak Ibu saudari,
Saudara, kita dengar firman Tuhan karena kita rindu supaya firman Tuhan itu menuntun hidup kita yang mungkin masih dalam kegelapan, masih di area abu-abu di dalam hidup saudara. Maka ketika saudara dengar firman Tuhan, biarlah hatimu dan hatiku Tuhan, pesan apa lagi yang engkau rindukan supaya aku melakukannya dalam setiap kehidupanku. Itu penting sekali. Saudara, mari ya kita belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, pikiran yang diubahkan bukanlah hasil dari kerja instan, melainkan dari disiplin terus-menerus untuk merenungkan yang benar dan mulia. Itu adalah tindakan untuk kita mengisi diri ya dengan spirit daripada Roh Kudus, yang juga berarti kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Input terus hal-hal yang baik di dalam setiap pikiran-pikiran saudara. Saudara, Daud adalah ahli dalam menyiangi dan menanam. Dalam banyak mazmur kita melihat dia sedang dikepung oleh pikiran ketakutan, pengkhianatan, keputusasaan di dalam setiap kehidupan Daud. Saudara, di dalam Mazmur 13, Mazmur 42, saudara akan menemukan bagaimana Daud, saudari, pikirannya itu kalut oleh karena ketakutan, dikhianati dan keputusasaan. Namun kita selalu melihat pola yang sama di dalam setiap kehidupan Daud. Dia menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan. Saudara, dia menyiangi ya, kalau saudara beli sayur tadi ya, dia menyiangi pikiran itu ya kepada Tuhan. Langsung dia bawa kepada Tuhan, bukan kepada orang, bukan kepada orang terdekatnya, tetapi langsung dia sampaikan kepada Tuhan. Lalu dengan sengaja dia memilih untuk mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kuasa Tuhan, mengingat janji Tuhan dalam setiap kehidupan Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dia tanam dalam pikirannya, dalam setiap kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo. Bahkan Daud di mana dia juga pernah berkata kepada jiwanya dalam Mazmur 42, ya, Mazmur 43, dia berkata kepada jiwanya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ini Daud ini seperti orang stres, tapi sebenarnya dia tidak stres. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia katakan kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatimu? Berharaplah kepada Allah. Sampai 3 kali dia ulangi, saudara. Saudara, itulah aksi di mana Daud menanam ya setiap kebenaran-kebenaran di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin ada rumput liar di tengah-tengah setiap pikirannya, tetapi saudari, dia belajar terus menanam dalam setiap pikiran-pikirannya. Saudara, mari dalam setiap kehidupan kita semua, makanya temukanlah 3 hal yang bisa kalian syukuri setiap harinya. Temukanlah 3 hal, gak usah besar-besar, yang kecil-kecil saja. Saudara bisa temukan apa yang bisa membuat kalian mensyukuri kehidupan. Bahkan pagi hari ini ketika kalian bangun, ya, atau hari ini, saudara-saudari syukuri. Ya, temukan 3 hal yang bisa kalian syukuri. Ini memaksa pikiran kita untuk mencari, memikirkan yang manis, yang sedap didengar. Saudara, sadarilah bahwa media sosial, berita, hiburan itu adalah makanan untuk juga pikiran kita semua. Saudara, kurangilah konsumsi makanan-makanan itu. Kebanyakan dari setiap yang kita tonton di medsos, di berita, hiburan dan lain sebagainya, itu makanan-makanan sampah. Saudara yang kasih lihat Tuhan, kebanyakan demikian. Gosip, hate speech, berantem, konten negatif, ketakutan, berita ekonomi. Ya, saudara yang kasih lihat Tuhan, pemanasan global, hujanlah katanya saudara, habis hujan harus pakai masker katanya saudara yang kasih lihat Tuhan, betul kan ya? Habis hujan harus pakai masker karena ada mengandung apa gitu di hujan katanya. Ya, kita diingatkan. Saudara, ayo. Daripada saudara mengkonsumsi berita-berita demikian di dalam setiap kehidupan kita, ya, ada orang-orang yang mati mendadak lalu kemudian kita jadi takut. Kok sekarang banyak orang mati mendadak, kenapa ya? Ya, jangan-jangan terus kemudian kita kaitkan lagi dengan suntikan saudari ya, di zaman COVID dan lain sebagainya. Aduh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu banyak setiap pikiran-pikiran ya yang seharusnya saudara nggak perlu pikirkan hal itu. Mati dan hidup kita semua ditentukan oleh Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau harus mati hari ini, mati sudah. Kalau mati besok sudah. Kalau memang Tuhan tentukan masih lama, ya masih lama, ya sudah Bapak Ibu Saudari. Ya, yang penting selama kita hidup, lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memuliakan
dan mengabdi kepada Tuhan. Jangan makan makanan sampah, gosip, ya, head speech, konten negatif dan lain sebagainya. Saudara, ayo tingkatkan kembali setiap konsumsi makanan yang bergizi, ya. Khotbah seperti lewat channel Pastor Deso. Saudara bisa tonton terus, baik di TikTok, baik di YouTube-nya saudara tonton. Ya, ada kesempatan malam hari sebelum istirahat, bangun pagi ketika mulai bangun, saudara tonton siang hari, atau mungkin saudara lagi istirahat di siang hari, tonton, lagi macet-macetan, tonton, ya. Saudara, ayo tingkatkan konsumsi makanan bergizi, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang kedua, Pastor Ndeso mengajak setiap saudara dan saya mengelola setiap pikiran dan perkataanmu di zaman yang serba negatif ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua. Saudara, ada mata air dalam setiap kehidupan. Dari pikiran yang tadinya tertawan, yaitu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bawa kepada Kristus, maka akan lahir perkataan-perkataan yang membangun. Saudara, poin terakhirnya di dalam setiap kehidupan kita semua, pada poin ketiganya adalah buahnya. Apa yang terjadi ketika taman pikiran kita dipenuhi dengan benih-benih dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, saudara? Maka akan ada mata air kehidupan yang akan muncul dalam setiap kehidupan jiwa dan pikiranmu. Yang setuju katakan amin. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi, saudara menyanyi, menanami setiap pikiran saudara, maka saudara mau tidak mau, pikiran saudara dan jiwa saudara akan muncul mata air kehidupan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan muncul setiap perkataan-perkataan yang membangun di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, perkataan itu menjadi cermin pikiran. Yesus berkata, ya, dari orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan juga hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 45. Garis bawahi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Saudara, mulut kita ini hanyalah pengeras suara dari apa yang telah memenuhi hati dan pikiran kita semua. Ya, jadi mulutmu ini hanya speaker. Bapak Ibu Saudara, pengeras suara. Ya, dari apa yang telah memenuhi hati dan pikiran kita. Maka jika perbendaharaan pikiran kita penuh dengan kebenaran dan kemuliaan Kristus, maka yang keluar pun adalah perkataan-perkataan Kristus yang pasti membangun, yang pasti menguatkan, yang pasti menyembuhkan, yang pasti memulihkan, yang pasti berkuasa di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Perkataan kita itu memiliki kuasa. Untuk apa? Untuk memberi hidup. Saudara, perkataanmu memberi kuasa untuk memberi hidup. Sebuah kata-kata penghiburan. Mungkin kita mengapresiasi pasangan kita. Terima kasih ya Pak, kamu udah rajin dalam kehidupan Mama. Terima kasih ya Ma, kamu udah rajin dalam kehidupan Papa, menjaga anak-anak kita. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, beri apresiasi kepada anak-anakmu bahkan. Ya, walaupun dia belum dapat ranking, belum dapat nilai IPK yang bagus dan lain sebagainya, berikan apresiasi yang tulus. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Atau kemungkinan kalau ada orang-orang yang pernah melukai saudara, saudara berikanlah pengampunan. Karena pengampunan itu bisa menyembuhkan luka dan mengangkat orang yang sedang terjatuh. Maka kata-katamu memberikan hidup. Ya, yang kedua, ya saudari, perkataan kita memiliki kuasa selain untuk memberikan hidup, tetapi juga untuk memulihkan. Karena nasihat yang diucapkan dengan lembut di dalam setiap kehidupan kita semua dapat memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Maka saudari dikasih oleh Tuhan, ketika kita memberikan nasihat, ingat baik-baik, berikanlah nasihat dengan kelemah lembutan. Karena itu dapat memulihkan hubungan-hubungan yang retak dalam setiap kehidupan saudara. Jangan keras-kerasan, ya, keras-kerasan volume suara, nggak perlu. Ya saudari, perkataan kita memiliki kuasa, karena yang kedua, kuasa untuk memulihkan. Dan yang ketiga, kuasa untuk menguatkan. Saudara, pengakuan iman dan penguatan itu dapat meneguhkan saudara seiman yang sedang lemah. Maka kata-kata yang kau keluarkan
Ketika engkau sudah diisi, ditanam tadi ya, lewat Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi, saudari, maka saudari, perkataan-perkataan yang kau hasilkan akan menguatkan. Itulah pengakuan imanmu, dan orang-orang yang mendengar setiap kata-kata yang kau keluarkan itu dapat meneguhkan saudara seiman yang mungkin sedang lelah, sedang lemah, sedang capek, ya, sedang burn out di dalam setiap hidup mereka. Saudara, jadilah agen perubahan daripada Kristus di era yang negatif ini. Ketika semua orang mengeluh, ya, kita memilih untuk bersyukur di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika semua orang menyebar kebencian, kita memilih untuk menyebarkan kasih, ya. Kan kalau hari ini kan orang lagi menggandrungi itu ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, tontonan-tontonan perdebatan. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mau memilih untuk menyebarkan kasih saja sudah. Ya, saudari, kita memilih untuk menyebarkan kasih Kristus, menginjil setiap orang-orang yang rindu mengenal Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudari, kita tidak mau terlibat dalam hal-hal demikian. Bukan karena kita tidak bukan berarti kita tidak pintar berdebat dalam setiap hidup kita semua. Tetapi saya memilih jalur ini, saudari. Karena apa, saudari? Dalam keteduhanlah Tuhan bekerja untuk memulihkan hati, ya, untuk memulihkan kehidupan di dalam setiap kehidupan kita semua. Daripada saudara menyebarkan, ya, kebencian, sebarkanlah kasih. Ketika semua orang memaki-maki dalam setiap hidup saudara, kita memilih untuk memberkati. Saudara, inilah terang dan garam dunia yang nyata di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bisa menjadi oase atau sumber damai sejahtera di padang gurun kehidupan dunia ini, saudari, yang penuh dengan keluhan-keluhan. Saudara, ya mungkin ada seorang tukang kebun yang setia, ya, tapi dia tidak menanam untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dinikmati oleh orang lain dalam setiap kehidupannya. Saudara, demikian juga dengan kita semua. Ketika kita menjaga taman pikiran kita, saudara, kita sama seperti tukang kebun itu yang setia. Dia tidak hanya menanam untuk dirinya, tetapi juga dia menanam setiap pohon tanaman di kebun itu untuk dinikmati oleh orang lain. Demikianlah juga dengan setiap taman pikiran kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, yang harusnya menghasilkan buah itu. Saudara, perkataan yang baik, perbuatan bijak dan penuh dengan kasih, itu akan menjadi berkat bukan hanya bagi dirimu sendiri, tapi bagi semua orang di sekitarmu. Saudara, kalau engkau dan saya melakukan apa yang disampaikan hari ini, maka engkau akan menjadi suami-suami yang bukan hanya kuat untuk dirimu sendiri, tapi buat keluargamu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat setiap pekerjaan Tuhan, buat bisnis usahamu, pekerjaan, dan lain sebagainya. Engkau akan diberkati. Karena engkau tahu bahwa hidupmu dikuatkan bukan karena engkau dan saya berjalan sendiri, tetapi untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu juga. Ya, engkau istri-istri yang mendengar firman Tuhan ini, saudari, kuatlah. Tanami pikiran-pikiranmu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Jangan lupa, setelah engkau menanami itu, hidupmu pasti akan menjadi berkat. Bukan hanya bagi dirimu sendiri, tapi juga buat suamimu, buat anak-anakmu. Kalau engkau kuat di dalam setiap keluarga-keluargamu, maka saudari, maka keluarga-keluarga kita, anak-anak kita pun akan terus memiliki kasih dan rahmat Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Karena engkau belajar untuk menjadi berkat, ya, di dalam setiap hidupmu, bukan hanya untuk dirimu, ya, tetapi juga buat untuk orang-orang di sekitarmu. Dan itu dimulai ketika engkau menanam setiap tanaman-tanaman yang baik dalam pikiranmu, yang tadi sudah disampaikan. Saudara yang terkasih, inilah yang ketiga, Pastor Deso mengingatkan kita semua. Perkataan itu adalah cerminan, ya, dari kondisi perbendaharaan hati kita semua. Ketika pikiran kita telah ditawan kepada Kristus dan diisi dengan kebenaran-kebenarannya, maka perkataan kita secara alami akan berubah menjadi saluran berkat dan kehidupan. Saudara, Amsal 15 ayat yang keempat dengan indah menggambarkan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang itu melukai hati. Perkataan kita itu memiliki kuasa untuk memberi kehidupan atau sebaliknya melukai. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Barnabas. Ya, Barnabas di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36, ya, saudara akan menemukan seorang tokoh Alkitab bernama Barnabas. Nama Barnabas sendiri berarti anak penghiburan. Lihatlah pola hidupnya.
Saudara, saat orang-orang takut kepada Saulus, kepada Paulus yang baru bertobat pada saat itu, Barnabas memilih untuk mempercayai Paulus. Dia membawanya kepada rasul-rasul. Saudara, perkataan Barnabas ini membuka pintu pelayanan bagi Paulus di dalam setiap kehidupannya. Saat jemaat-jemaat di Antioquia bertumbuh, saudara, Barnabas pergi mencari Paulus untuk mengajar dan untuk membangun setiap kehidupan jemaat-jemaat di Antioquia supaya terus bertumbuh. Saudara, perkataan Barnabas ini dan pengajarannya itu membangun jemaat. Bahkan ketika terjadi perselisihan dengan Paulus mengenai Markus di dalam setiap kehidupan Barnabas, saudara ini kasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa sikap Barnabas yang memberikan kesempatan kedua, ya, akhirnya menghasilkan Markus yang dipulihkan dan menjadi rekan sepelayanannya yang berguna di dalam setiap kehidupan Barnabas. Saudara, ayo kita juga sama, ya, kita belajar dalam setiap kehidupan saudara. Perkataanmu membuka pintu pelayanan, pintu berkat bagi orang lain. Saudara, nasihat-nasihat, didikan, pengajaranmu itu membangun, ya, orang-orang yang mendengarmu, anak-anakmu, ya, pasanganmu, istrimu, suamimu, ya, orang tuamu, kakek nenekmu, cucu-cucumu, ya saudari. Dan setiap perkataan-perkataanmu jangan lupa, ya, kalau ada orang-orang yang pernah melukaimu, saudara, berikanlah kesempatan yang kedua di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, ayo belajarlah dari Barnabas. Barnabas adalah contoh nyata bagaimana pikiran yang dipenuhi dengan kasih dan penghiburan akhirnya melahirkan perkataan dan tindakan yang membangun dan memberi kehidupan bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita sama-sama belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Sebelum saudara berpikir, sebelum saudara berbicara, maksud saya. Jadi ya, teknik berpikir itu saudari, sebelum kita berbicara di dalam setiap kehidupan kita semua, sebelum saudara mengucapkan sesuatu, tanyakan. Yang pertama, true, apakah ini benar? Yang kedua, helpful, apakah ini membantu dalam setiap hidupmu? Yang ketiga, inspiring, saudara, apakah ini menginspirasi dalam setiap kehidupanmu? Yang keempat, necessary, apakah ini penting, perlu dalam setiap hidup saudara? Dan yang terakhir, saudara, kind, apakah ini baik dalam setiap kehidupanmu? Apakah setiap hal-hal yang kulakukan ini baik? Saudara, sebelum saudara dan saya berbicara, saudara, tanyakan ini di dalam setiap pikiran-pikiranmu. Jadi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah dari Barnabas di lingkunganmu masing-masing. Pilihlah 1-2 orang dalam seminggu untuk kalian berikan kata-kata yang tulus, penghiburan, kekuatan, apresiasi mereka. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilihlah. Saudara bisa melalui pesan singkat, catatan, atau saudara bisa bertemu dengan langsung. Ya, wah, kamu nih luar biasa. Kalau nggak ada kamu nih, wah, ini akan gini. Ya, pokoknya saudara sampaikan dengan tulus, ya, kepada anak-anakmu, kepada rekan kerjamu, kepada bawahanmu, sampaikan dengan tulus. Pada setiap mereka semua, kepada suami istrimu, sampaikan dengan tulus. Saudara, mulailah dengan sengaja menjadi sumber perkataan yang membangun dalam setiap hidupmu. Saudara, mari saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, panggilan kita hari ini jelas dan personal. Ini bukan tentang menjadi lebih positif, tetapi tentang menjadi serupa dengan Kristus dalam cara kita berpikir, dalam cara kita berkata-kata. Dia yang adalah firman itu sendiri, dia memilih untuk mengucapkan kata-kata pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya. Dia yang memiliki segala kuasa, tetapi dia memilih untuk menghibur seorang pencuri yang sedang sekarat di sampingnya. Saudara, pikirannya tertawan pada rencana kasih Bapa, dan perkataannya adalah mata air kehidupan bagi dunia yang sedang sekarat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dia menantang setiap kehidupan gelas hidup kita masing-masing. Gelas yang mungkin selama ini kita isi dengan kepahitan, gelas yang selama ini kita isi dengan kekecewaan dan suara-suara dunia. Saudara, dia menawarkan untuk mengosongkan gelas itu. Dia menawarkan untuk membersihkannya dengan darahnya dan mengisinya kembali dengan Roh Kudus dan firman kebenarannya. Mari
di hadapan kasih Kristus yang tanpa syarat ini. Saudara, kita tidak ada lagi alasan untuk memelihara taman pikiran yang penuh dengan kebencian, kepahitan, racun dan lain sebagainya. Saudara, tidak ada lagi hak untuk menggunakan lidah kita yang seharusnya memuliakan Dia. Saudara, ayo belajarlah menggunakan lidah kita untuk memuliakan Dia, bukan untuk merusak ciptaannya. Serahkanlah gelas hidupmu itu, berikanlah kunci taman pikiranmu itu, dan biarkanlah Dia yang adalah tukang kebun agung itu mengurusnya di dalam setiap hidup saudara. Dan mulailah hidup yang baru, hidup di mana saudara dan setiap pikiran-pikiran kita semua ditawan bagi Kristus. Dan setiap perkataan-perkataan kita menjadi saluran berkat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apakah saudara rindu untuk melakukan hal itu? Mari kita berdoa. Kalau saudara rindu, mari serahkan hidupmu, serahkan pikiranmu, serahkan perkataanmu sekali lagi kepada Tuhan. Dan biarkan kuasa kebangkitannya mengubah segalanya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang menaruh di dadanya dengan tulus di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ya Allahku, kami mengakui dengan rendah hati bahwa terlalu sering taman pikiran kami dibiarkan Tuhan Yesus, dibiarkan liar, dipenuhi dengan suara-suara dunia. Tuhan, saat hari ini, biarlah Tuhan Yesus, kalau ada perkataan-perkataan kami yang telah menyakitimu dan menyakiti sesama, ampunilah kami. Maka sekarang Tuhan, kami mengambil tindakan iman. Dengan kuasa di dalam nama Yesus, kami menawan setiap pikiran yang membangkitkan amarah, setiap ingatan yang melukai, setiap kebohongan yang dipercayai, setiap hal-hal yang negatif, dan setiap racun ataupun sisa-sisa racun dalam hati kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus untuk dihancurkan, diampuni oleh darah-Mu yang kudus, yang berkuasa. Dan sekarang ya Roh Kudus, penuhilah setiap jiwa kami semua. Isilah setiap ruang yang telah Kau bersihkan ini. Tanamlah dengan firman-Mu yang adalah kebenaran. Tanamlah dengan firman-Mu yang adalah kemuliaan, keadilan, kekudusan. Jadikanlah setiap pikiran-pikiran kami taman surgawi-Mu, di mana Engkau berkenan berjalan-jalan di dalam setiap hati dan pikiran kami semua. Kendalikanlah lidah kami, jadikanlah mulut kami semua mata air kehidupan, untuk menghibur, untuk membangun, untuk menguatkan, untuk memuliakan nama-Mu. Dan hari ini Tuhan, ubahlah kami semua menjadi agen-agen pembawa damai dan penghiburan di tengah-tengah dunia yang haus ini. Pakailah kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh pikiran kami, seluruh perkataan kami. Jadikan kami cerminan Kristus yang semakin nyata buat setiap orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu Saudari, sungguh kita bersyukur mendapatkan pesan firman Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam setiap kehidupan kita semua, secara khusus di channel ini. Saudara yang tulus datang kepada Tuhan, yang terbuka hatinya, pasti saudara terberkati setiap harinya. Doa saya, saudara teruslah hidupi firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi terima kasih yang sudah menulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan ya, dari kota maupun negara saudara ada. Terima kasih. Saudara, terima kasih atas tap-tap layarnya, atas share-nya, ya, atas repost-nya, atas apalagi atas ngikutin follow Pastor Ndeso baik di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih. Saudara sudah subscribe juga di channel merah. Terima kasih. Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat setiap gift yang saudara sudah terbangkan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih ya buat setiap gift-gift yang sudah diterbangkan, yang sudah diberikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Saudara, terlebih setiap persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus untuk pembukaan TK juga. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, donasi support terhadap pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan saudara
yang saudara sudah berikan lewat pelayanan Pastor Deso dengan tulus di hadapan Tuhan tentunya. Biarlah itu semua boleh terus melahirkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, bagi kalian juga yang rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, ya, karena Roh Kudus menggerakkan hatimu, karena saudara terberkati setiap harinya, maka saudara berikanlah setiap persembahan syukur itu dengan tulus, dengan kerelaan hati, dan tentunya saudari dengan kemurahan hati. Saudara dapat memberikan dukungan-dukungan persembahan itu lewat bio profil saya di atas. Saudara bisa masuk ke sana, saudara bisa menggunakan BCA atas nama istri saya. Lalu kemudian yang kedua, saudara bisa menggunakan Social Bus. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan di sana ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nanti kalau saudara sudah memberikan, jangan lupa saudara bisa tulis, Pastor, kami sudah memberikan ya. Nanti saudara chat lagi di TikTok saya sehingga saudara memastikan persembahan saudara sampai, saya pun dapat memastikan persembahan saudara sampai dengan baik dan bisa dipakai sebagaimana mestinya dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dukunglah setiap pelayanan Pastor Deso dengan tulus dan setia. Doakan Bapak Ibu Saudari, kami merindukan untuk pembukaan TK ya. Biarlah Bapak Ibu Saudari, kita membutuhkan biaya sekitar 70 juta. Ya Bapak Ibu Saudari, doakan supaya Tuhan menggerakkan setiap hati untuk mendukung pelayanan pembukaan TK ini. Saudara, karena ini lahir dari isi hati Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti akan menyediakan tepat pada waktunya, akan menggerakkan setiap kebaikan-kebaikannya, khususnya setiap kehidupan kita semua yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, kalau saudara rindu untuk mendukung pelayanan pembukaan TK lewat pelayanan Pastor Deso, kami membutuhkan biaya sekitar 70 juta dan saudara, kalau saudara membutuhkan proposal lengkapnya, kami juga akan menyediakan dan akan mengirimkan via email lengkapnya bagi saudara yang tergerak tentunya. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi bagi saudara yang tidak tergerak, saudara nggak usah nggak usah pikirkan apa yang saya sampaikan ini ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi terima kasih buat kalian juga yang sudah mendukung setiap pelayanan pembukaan TK ini dengan persembahan-persembahan kalian semua. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dukunglah selalu karena kita rindu memenangkan jiwa sejak masa kecil mereka ya. Supaya dunia tidak membawa jiwa mereka kepada dunia ini. Tetapi kita rindu membawa jiwa dari anak-anak kecil kepada Tuhan sejak masa kecil. Maka kita rindu melayani setiap mereka semua. Dukunglah dalam doa ya lewat setiap kehidupan pelayanan Pastor Deso. Sehingga pelayanan Pastor Deso boleh terus menjadi berkat. Baik di real, online ya. Semua sebenarnya sama saja sih. Antara offline dan online itu sama saja. Itulah dunia real kita hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun saya ngomong sama saudara secara online, tapi saya percaya saudari inilah dunia real kita. Ya, di kehidupan masa yang sekarang. Karena memang teknologi memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan kita bersyukur atasnya. Sehingga berita Injil boleh terus tersiarkan sampai ujung-ujung bumi. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaan kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sampai ketemu nanti kalau saya bisa nanti malam untuk live Gen Z Level Up for Jesus, maka saya akan live. Tapi kalau tidak bisa, karena ada beberapa pelayanan yang mungkin saya harus kerjakan, saya juga mohon maaf ya. Sampai bertemu kembali nanti besok pagi di dalam ibadah pagi dan ibadah sore. Jam 7 pagi dan jam 5 sore lewat channel Pastor Deso. Itulah ibadah raya kita ya setiap hari Minggu yang kita adakan. Kalau saudara rindu setiap Senin sampai Sabtu, bergabunglah. 7:30 pagi seperti ini. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih yang sudah menulis ya di kolom komentar. Saya sapa dulu beberapa teman. Bu Rusita Maria, thank you ya sudah hadir. Ibu Gelas Kaca, thank you. Bu Agnes Simba, thank you ya. Bu Eliazu, Tuhan Yesus memberkati. Bu Manta Mandawati Tambunan, God bless you. Bu RC, Jazz Media. Hani Tangsiho, thank you. Rosalina Perlindungan, thank you. Bu Hasina Silaban. Mira Kaisepo, thank you. Bu Marimar, thank you ya. Bu Tina Siringo, Pak Ayub, Uri Evelyn, Bu Vina, Susi Silowati, Bu Rizda Siombing, thank you. Bu Arta Tarigan, thank you. Bu Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, thank you. Bu Asyawan Biru, terima kasih. Bu Christina Mering, thank you ya. Bu Helen Sigan, Bu Martina Siregar, Bu Marita Dia Pinucci, Bunda Cik SL, Marta 06, Acen Lim, Douglas, Yorsen Bilaut, Esnenggolan, thank you. Bu Jenti Suhendar, User 7064, thank you. Bu Resti Dolok, Bu Sarlina 70,
Oliana, Colin, Luke, thank you ya. Kam Suifun, Desinaga, Bu Kristi, Ernolin, Bu Yesti, Natalie Young, ya Satrin Solani, Magdalena, Bu Femi Moko, Vivi Sujito, Mami Kathleen, Jane, Red, Mary, Ferawati, thank you. Dewi, Alumepa, Leni Tarigan, Nico Angelo, Teddy, Angelina Bono, Bibik dan seterusnya. Thank you buat kalian semua ya. Teman-teman semua terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita tetap selalu semangat di dalam Tuhan dan selalu mengabarkan berita Injil kemanapun kita dipercayakan atau dimanapun kita ya dipercayakan Tuhan. Tetaplah menjadi saksi Kristus. Salam dari saya, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Deso yang selalu juga mengasihimu sama seperti Kristus mengasihi setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sebelumnya jangan lupa saudara siapkan air putih hangat. Ya saudara, kita mau berdoa buat setiap teman-teman semua mungkin yang sedang sakit hari-hari ini. Saudara bisa siapkan di dalam air. Saudara dapat siapkan di air, di mangkok, di gelas maksud saya, di mangkok lagi. Di gelas, saudari, nanti kita akan berdoa buat setiap orang-orang yang sakit ya. Khususnya buat orang-orang yang sakit saja. Kalau saudara nggak sakit, nggak usah ikut-ikutan. Tapi bagi yang sakit, saudara bisa mengikuti ya doa kita untuk kesembuhan pada kesempatan hari ini. Saudara bisa siapkan air putih hangat, lalu kemudian saudara bisa angkat seperti ini. Ya, saudara ini kasih lihat Tuhan dan saya mau berdoa buat setiap teman-teman semua yang sedang sakit secara khusus. Bapa di surga, aku berdoa pada kesempatan hari ini buat setiap mereka yang sedang sakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur darah Yesus Kristus menyembuhkan, memulihkan setiap teman-teman hambamu, sahabat-sahabat hambamu, anak-anakmu yang sedang sakit pada hari-hari ini. Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Engkau memulihkan, menyembuhkan Tuhan, menyegarkan, memulihkan setiap Tuhan Yesus kepala kami, Tuhan tubuh kami, Tuhan organ-organ tubuh kami yang sedang sakit, tangan kami, jari-jari kami, pinggang kami, oh Tuhan Yesus, paha kami, Tuhan Yesus, kaki kami, Tuhan, jari-jari di kaki, bahkan setiap organ-organ tubuh kami yang di dalam Tuhan yang sedang sakit hari-hari ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur darah-Mu memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna pada kesempatan saat hari ini. Tuhan, kami berdoa, jamah setiap hidup mereka, pulihkan setiap sakit mereka, berikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Dan ketika kami meminum air ini Tuhan, kami juga boleh percaya, boleh menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Berkati Tuhan setiap air-air yang kami minum, yang sudah kami persiapkan di dalam nama Yesus. Hati kami bukan tertuju kepada air, tetapi hati kami percaya kepada Allah yang dapat menyembuhkannya. Ini hanya sarana Tuhan, dan kami percaya Tuhan dapat menggunakan sarana air hangat ini Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan bagi setiap kami semua yang sakit. Di dalam nama Yesus kami meminumnya dengan iman kami kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita meminumnya. Haleluya. Saudara bisa habiskan ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Jangan lupa dihabiskan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Pemulihan yang sempurna Tuhan hadirkan di dalam setiap kehidupan saudara. Dan biarlah berkat pemulihan, berkat kesembuhan, Dia Jehovah Rafa bagi setiap kehidupan kita semua. Dia Allah yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan biarlah saudara terimalah kesembuhan. Terimalah kesembuhan, terimalah berkat kesembuhan di dalam nama Yesus. Hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah yang menyembuhkan. Dan pagi hari ini kesembuhan itu sedang on the way dalam setiap kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami percaya Tuhan pulihkan kalau mereka Tuhan sakit, karena Tuhan menyimpan akar pahit. Kami juga berdoa, pulihkan hati mereka. Sembuhkan hati-hati yang sedang terluka Tuhan, oleh setiap keadaan kehidupan mereka. Oleh karena Tuhan, orang-orang yang mereka kasihi meninggalkan mereka, menyakiti hati mereka atau orang-orang terdekat mereka. Bapa, aku berdoa, pulihkan hati,
pulihkan jiwa mereka. Sehingga dengan tulus aku berdoa, kasih Kristus yang menyembuhkan, memulihkan, sehingga kami semua Tuhan boleh dipenuhi dengan kasih Kristus, dan kami juga dapat mengampuni orang-orang yang pernah melukai setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan jamah pada kesempatan hari ini, dan kami percaya kuasa-Mu memulihkan dengan sempurna bagi setiap kami semua pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, kekalah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih buat kalian semua ya. Dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari Sumatera, Medan, Palembang, Lampung, ya saudari ya. Terima kasih dari Riau, Pekanbaru, Batam, ya Jawa Barat, saudari mungkin ada dari Bogor, Bandung, ya. Dari Tangerang, terima kasih. Dari Bali, dari Sulawesi, Kalimantan, Papua, Ambon, ya saudari kasih Tuhan. NTT, dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati Papua. Wow, thank you ya. Jawa Timur, Malang, Surabaya, thank you buat teman-teman semua. Malaysia juga ada ya, saya lupa ya. God bless you ya teman-teman semua. Ya, jadi dari Malaysia ini juga cukup banyak ya penonton Pastor Deso ya. Tuhan Yesus memberkati orang-orang Malaysia. Yang penting saudara tahu bahasa sama saja ya, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Ya, yang gak jauh-jauh beda. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. God bless you dari Jawa Tengah, Jawa Timur, thank you buat kalian semua. Sulawesi juga thank you, Manado, Makassar yang saya pernah dapati ya, setiap teman-teman semua yang nonton. Kediri, God bless you. Ya, Singapura, ya God bless you ya. God bless you buat kalian semua. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sekali lagi. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye.